5 hal sederhana membuat ibu menjadi bahagia. Sebelum masuk kepada topik pembahasan, saya akan menarik sebuah kisah menarik pesepak bola ternama. Tokoh ternama, siapa lagi kalau bukan Cristiano Ronaldo, yang dimana Cristiano Ronaldo menjalin hubungan dengan kekasihnya selama 5 tahun yang bernama Irina Shayk. Namun siapa sangka hubungan mereka kandas tepatnya pada tahun 2015, di mana pada hari itu bertepatan pula pada acara ulang tahun ibunda tercinta Cristiano Ronaldo, Maria Dolores, yang dimana pada waktu itu Cristiano Ronaldo ingin memberikan kejutan yang spesial kepada ibunya. Namun di hari itu kekasihnya Irina Shayk tidak menghadiri perayaan ulang tahun ibunda tercinta Cristiano Ronaldo, sehingga hubungan mereka kandas pada waktu itu. Menarik bukan Par? Ini sebuah kisah yang dimana bukti ketakwaan atau kecintaan Cristiano Ronaldo kepada ibunda tercintanya. Dan berikut saya akan menguraikan tips atau beberapa hal yang buat ibu menjadi bahagia. Apa saja itu? Yang pertama, ketakwaan. Salah satu hal yang banyak dicita-citakan oleh setiap orang tua. Apapun profesi orang tua kita, itu mereka pasti menginginkan anak yang bertakwa. Karena berkat ketakwaan seorang anak, mereka akan menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga mereka mampu memiliki karakter-karakter yang positif dan terjauh dari karakter-karakter yang negatif, sehingga orang tua merasa tenang dan merasa sukses ketika memiliki anak yang memiliki nilai ketakwaan dalam dirinya. Yang kedua, bantu pekerjaan rumah. Ini merupakan hal yang paling banyak dilupakan oleh para anak. Mereka menganggap di rumah bahwa segala pekerjaan yang ada di rumah itu adalah pekerjaan yang dibebankan kepada orang tua. Padahal tidak begitu Par. Saya pernah mendengarkan beberapa curhatan orang tua terhadap anaknya. Itu mereka beberapa ada yang mengeluhkan anaknya yang seharian di rumah kerjaannya cuma main HP, depan TV, bahkan rebahan. Miris bukan? Yang dimana di rumah kadang ada pekerjaan yang harusnya seorang anak yang bisa mengerjakan, namun orang tua yang mengerjakannya, seperti angkat barang, mencuci, buang sampah. Sebenarnya itu bisa anak yang mengerjakannya, bukan orang tua, sehingga orang tua bisa menjaga fisiknya, bisa menjaga kesehatannya. Karena berkat dibantu dengan anak, orang tua akan terkurangi bebannya dalam aktivitas atau pekerjaan rumah. Selanjutnya, luangkan waktu bersama ibu. Ada sebuah kutipan yang pernah saya dengar yang mengubah mindset saya, yaitu jangan siksa ibu kamu dengan kerinduan. Hal yang paling menyiksa ibumu yaitu adalah kerinduan. Pernah gak sih ketika kecil itu kita pernah bermain larut hingga lupa waktu, sampai kita melewati jam yang tidak biasanya kita bermain selama itu, sehingga orang tua kita keliling cari kita di mana kita. Mereka rela bertanya ke tetangga, bertanya ke rumah teman kita untuk tahu di mana kita berada. Atau di umur kita yang sekarang yang sudah muda, kita kadang yang mungkin yang sekarang merantau, kadang kita ditelepon dengan orang tua, pasti orang tua kita tanya kapan kamu balik ke kampung atau balik ke rumah. Itu tanda Par bahwa orang tua kita tidak tahan dengan kerinduan. Dan jangan siksa orang tua kita dengan kerinduan.
Kalau bisa dalam seminggu atau dalam sebulan, kalau kita yang lagi ngerantau, kita bisa teleponan minimal satu kali sehari dengan ibu kita, tanyakan kabar mereka, sehingga orang tua kita tidak khawatir dengan kita. Dan kita yang tidak ngerantau dalam mengejar cita-cita kita, kita bisa luangkan waktu. Misalnya kita seorang pekerja, kita tentukan jam di mana kita bisa free, bisa bertemu dan berbicara kepada orang tua kita. Selanjutnya, berikan prestasi terbaik atau tunjukkan kualitas diri roh. Hal ini merupakan salah satu impian yang diidam-idamkan oleh seorang ibu, yang dimana seorang ibu pasti bangga ketika seorang anak yang mereka didik itu dapat menghasilkan kualitas diri yang baik atau menjadi anak yang berprestasi, yang dimana prestasi yang anaknya mereka dapatkan bukan hanya dirasakan oleh mereka, keluarga-keluarga yang lain, sahabat kerabatnya pun juga merasakan kebahagiaan. Ini bukti bahwa prestasi yang dihasilkan oleh seorang anak itu memberikan nilai plus kebahagiaan untuk ibu kita. Jadi naikkan kualitas diri kita, tunjukkan kepada orang-orang kita bukan orang yang lemah, kita adalah orang yang produktif, orang yang sukses, yang bisa ngebahagiain orang-orang di sekitar kita. Dan yang terakhir, doakan ibumu. Hal ini merupakan senjata yang paling berharga anak-anak untuk ibu mereka. Bagi kita yang ibunya sudah wafat atau yang masih hidup, kita harus tetap mendoakannya, karena salah satu bukti bahwa kita sayang terhadap ibu kita yaitu dengan mendoakannya. Dan dengan mendoakan ibu kita, ini akan meningkatkan kecintaan kita kepada ibu kita, karena otak kita akan tersugesti ketika kita berdoa. Kita membayangkan ibu kita, sosok ibu kita superhero yang nyata, yang tak kenal lelah, tak kenal rasa capek, rela berjuang mati-matian demi kebahagiaan kita. Jadi kesimpulannya, 5 hal sederhana yang bisa buat ibu menjadi bahagia. Yang pertama, ketakwaan. Yang kedua, bantu pekerjaan rumah. Yang ketiga, luangkan waktu bersama ibu. Yang keempat, berikan prestasi yang terbaik. Dan yang kelima, doakan. Sekarang waktunya, kita pasti bisa. Makasih, Pak.